Pemirsa, jumlah kasus diabetes tipe 1 pada anak Indonesia meningkat dalam 1 dekade terakhir. Jumlah anak penderita diabetes dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun di Semarang pada tahun 2021 mencapai 267 orang. Jumlah kasus diabetes mellitus tipe 1 pada anak di Indonesia meningkat drastis dan berdasarkan data dari Changing Diabetes in Children (CDIC), tercatat hingga April 2025 sebanyak 1.948 anak mengidap diabetes mellitus tipe 1 atau naik 7 kali lipat dibanding 1 dekade lalu. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Jakarta Timur ada permasalahan obesitas dengan bobot 230 kg. Saya Andi Firdaus, mahasiswa program studi farmasi di Universitas Pakuan. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah farmasi sosial dengan dosen pengampu Ibu Konifa M. Farm. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pencegahan penyakit tidak menular atau yang bisa disebut dengan PTM, seperti contohnya adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas. Mengapa topik ini penting? Karena banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa penyakit-penyakit ini sedang berkembang diam-diam di sekitar kita, bahkan mungkin dalam diri kita sendiri akibat gaya hidup yang kurang sehat. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2023, penyakit tidak menular merupakan penyebab lebih dari 74% kematian di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa penyakit-penyakit seperti hipertensi dan diabetes telah menjadi beban kesehatan masyarakat yang sangat besar. Ini adalah faktor penyebab utamanya. Penyakit tidak menular sebenarnya bisa dicegah, karena sebagian besar penyebabnya adalah faktor perilaku dan gaya hidup. Jadi, gaya hidup dan perilaku gaya hidup itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi, apabila kita mempunyai gaya hidup yang baik, maka penyakit tidak menular itu akan bisa diobati. Tapi apabila kita tidak bisa mempunyai gaya hidup yang sehat, maka tidak akan bisa tubuh kita sehat. Ini adalah dampak penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi individu, tapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Dari sisi kesehatan, hipertensi dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Diabetes dapat menimbulkan kebutaan luka kronis yang sulit sembuh, bahkan amputasi. Sedangkan obesitas menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Dari sisi ekonomi, dampaknya adalah penderita penyakit kronis membutuhkan pengobatan jangka panjang dan biaya yang besar. Menurut Badan Kesehatan Internasional atau WHO memperkirakan bahwa lebih dari 70% biaya kesehatan global dihabiskan untuk menangani penyakit tidak menular. Hal ini menjadi beban besar bagi individu maupun sistem kesehatan nasional. Nah, dari sisi ekonomi saja sudah sangat banyak sekali dampaknya. Bahkan sudah dijelaskan menurut data 70% biaya kesehatan global itu dihabiskan untuk menangani penyakit-penyakit yang tidak menular. Itulah, jangan sampai kita terkena penyakit tidak menular tersebut. Selain itu, penyakit tidak menular juga berdampak pada produktivitas kerja. Seseorang yang menderita hipertensi atau diabetes tidak terkontrol cenderung sering absen, cepat lelah, dan tidak maksimal dalam bekerja dalam jangka panjang. Hal ini menurunkan daya saing bangsa. Selanjutnya yang keempat adalah langkah-langkah pencegahan. Kabar baiknya teman-teman, penyakit tidak menular ini sangat bisa dicegah loh, mulai melalui penerapan pola hidup sehat. Berikut ini adalah contoh-contoh cara 5 langkah pencegahan. Yang pertama adalah pola makan sehat dan seimbang. Gunakan prinsip isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Isi piring makan sebaiknya terdiri dari yang pertama adalah setengahnya sayur dan buah, seperempatnya karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, atau jagung, dan seperempatnya adalah lauk pauk yang berprotein seperti ikan, telur, tahu, dan tempe.
Selanjutnya adalah hindari konsumsi makanan olahan berlebihan. Batasi gula maksimal 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rutin berolahraga. Olahraga tidak harus berat, cukup 30 menit sehari. Kita mulai berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan aktivitas fisik ringan di rumah. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan intensitas. Tapi aktivitas fisik membantu menjaga berat badan, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki sensitivitas insulin bagi penderita diabetes. Itu adalah manfaatnya adalah rutin berolahraga. Jadi yang ketiga adalah berhenti merokok dan batasi alkohol. Tidak ada kata aman untuk rokok. Setiap batang yang dihisap meningkatkan risiko kanker, stroke, dan serangan jantung. Sedangkan konsumsi alkohol berlebihan mempercepat kerusakan organ vital. Menghentikan kebiasaan ini mungkin sulit di awal, tapi manfaat bagi kesehatannya sangat besar dan nyata. Yang keempat adalah mengelola stres dan tidur yang cukup. Tubuh dan pikiran yang sehat saling berkaitan. Kelola stres dengan cara relaksasi, meditasi, beribadah, atau melakukan hobi yang positif. Pastikan juga tidur minimal 7 jam per malam agar metabolisme tubuh tetap seimbang. Yang kelima adalah pemeriksaan kesehatan rutin. Cegah lebih baik daripada mengobati. Periksa tekanan darah, kadar gula, dan berat badan secara berkala di puskesmas atau apotek. Deteksi dini bisa mencegah komplikasi yang lebih parah di kemudian hari. Selanjutnya adalah berikut 4 faktor risiko utama menurut WHO dan Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah pola makan yang tidak sehat. Saat ini, banyak orang yang lebih memilih makanan sehat cepat saji, tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak. Padahal, pola makan inilah yang menyebabkan penumpukan kolesterol, peningkatan tekanan darah, maupun kadar gula yang tinggi. Yang kedua adalah faktor risiko kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup modern membuat banyak orang duduk terlalu lama di depan komputer, kendaraan, maupun layar gadget. Kurangnya aktivitas membuat metabolisme tubuh melambat dan berat badan menaik. Selanjutnya, faktor yang ketiga menurut WHO adalah kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Zat berbahaya dalam rokok seperti nikotin dan tar dapat merusak pembuluh darah dan jantung. Sedangkan alkohol yang berlebihan itu dapat mengganggu fungsi hati dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Dan selanjutnya yang keempat adalah stres dan kurang tidur. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan nafsu makan. Tidur yang tidak cukup juga mengganggu metabolisme gula dan hormon pengatur berat badan. Selain itu, faktor-faktor genetik dan lingkungan juga berperan, namun gaya hidup tetap menjadi penyebab terbesar dalam yang bisa kita kendalikan. Jadi, gaya hiduplah sehat ini menjadi salah satu contoh atau cara agar kita terhindar dari penyakit tidak menular. Jadi, teman-teman, penyakit tidak menular itu sebenarnya bisa dicegah dengan langkah sederhana. Mulai dari yang pertama adalah pola makan yang sehat. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, berhenti merokok. Dan yang keempat adalah rutin periksa kesehatan. Jangan menunggu sakit dulu baru berubah. Mulailah sekarang, karena tubuh kita adalah investasi jangka panjang. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebagai generasi muda, calon tenaga kesehatan, kita punya tanggung jawab untuk menjadi contoh menjalani gaya hidup sehat dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saya, Clovandi Ubay Firdaus, NPM 0661221188, mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia sehat, aktif, dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.